Salam, salve, Salve. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Ibu Karo Hatip dan teman-teman, Pak Fransaro, Pak Dupe, dan semua para wartawan berbagi yang hadir pada kesempatan ini. Ada dua hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan rencana kedatangan setelah ada pelantikan Pak Wagub di Jakarta pada beberapa waktu lalu, tanggal 20 hari Sabtu nanti, setelah ada pertemuan di Magelang, retret di Magelang, nanti akan kembali ke Jakarta dan direncanakan tanggal 1 Maret itu akan tiba di Kupang. Jamnya nanti ditentukan kemudian. Lalu pada saat kedatangan beliau direncanakan akan melewati terminal umum, bukan VIP, dan di sana di terminal umum akan diterima selayaknya protokoler pemerintahan, nanti akan dihadiri juga dengan para pejabat, dan akan diterima juga di musik ya, kaum disabilitas yang dari kantor dinas sosial provinsi, binaan kantor sosial, nanti menerima beliau berdua tentunya dengan rombongan untuk masuk di terminal umum. Karena datangnya tidak bersamaan, mungkin ada selisih 10 menit atau 15 menit paling lama, maka nanti akan disiapkan ruang khusus untuk setelah itu nanti bergabung Pak Wagub dan rombongan menuju ke ruangan yang sudah ditentukan. Seperti biasa nanti di Selendangnya pasti akan ada sorak-sorai, ada dielu-elukan oleh masyarakat. Kemudian yang nanti mengalami menerima beliau berdua dan ibu itu adalah portir, bukan pejabat. Ini karena beliau berdua itu sungguh sangat mencintai dan mau melayani rakyat tanpa ada perbedaan apapun. Jadi beliau datang bukan untuk melayani kaum elit, mau melayani masyarakat. Waktunya nanti kita akan tentukan kemudian, maksudnya durasi waktunya. Nah, lalu setelah itu akan diarah-arahkan apakah nanti melalui jalan Franseda atau nanti Eros Prato, kita akan tentukan kemudian dalam kenapa. Kemudian kita sangat berharap supaya saat itu tidak ada hujan, karena rencana baik ini kalau ada hujan repot kita. Ya, kita doakan ya. Lalu setelah itu nanti setelah tiba di depan akan diarah-arahkan ke kantor Sesando. Di kantor Sesando nanti sudah disiapkan penerimanya, yaitu anak-anak sekolah yang mewakili 22 kabupaten kota se-NTT mengenakan pakaian adat, nanti dikoordinasikan oleh dinas PK. Semuanya sudah disiapkan
lalu nanti berjalan tentunya diiringi dengan drum band dan seterusnya. Nanti beliau berdua akan menginjakkan kaki di depan sini di gedung kantor Santo ini. Di depannya sudah menunggu sekda dan jajarannya. Lalu naik ke atas melalui tangga ini, lalu diterima di sini sepatutnya dan akan diiringi dengan musik sasando. Begitu. Setelah sambil main musik sasando menikmati, akan disiapkan sarapan pagi. Sarapan pagi itu apa adanya. Apakah itu bubur ayam ataukah soto, ya, dan seterusnya. Jadi makanannya bukan makanan berat. Lalu setelah itu ngobrol sebentar, karena akan ada rencana pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK dan serah terima jabatan Bupati Wali Kota CDT Kecuali Belu yang kita mulai jam 12, maka kita coba perkirakan sampai selesai makan pagi itu jam 9. Bisa saja beliau berdua beristirahat sejenak, kemudian apakah nanti memasuki ruang kerja sambil melihat-lihat kantor ini dan seterusnya, itu akan kita atur kemudian. Dan setelah itu jam 12 kita ke aula yang tadi di belakang untuk melakukan serah terima jabatan Wali Kota dan para Bupati Kecuali Belu. Dilanjutkan juga dengan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota Kecuali Belu. Setelah itu, setelah pelantikan TPPKK selesai, kita makan siang bersama, akan diatur kemudian. Lalu setelah itu kurang lebih sekitar jam 4, beliau berdua dan ibu serta rombongan akan ke rumah jabatan gubernur. Tentunya setelah istirahat ke rumah jabatan gubernur akan diterima selayaknya. Besar kemungkinan, sekali lagi besar kemungkinan, jam 4:30 itu akan ada misa syukur. Akan ada misa syukur dengan sekaligus memperkenalkan rumah jabatan. Nanti siapa pemimpin selebran utama para pastor itu nanti kita tentukan atas permintaan tentunya dengan Bapak Uskup nanti. Setelah itu akan ada jamuan makan malam bersama di gedung sebelah di aula. Diperkirakan jam 8 tepat itu sudah dimulai dengan pesta rakyat. Ya. Teman-teman sekalian, dalam kaitan dengan tiga hal yang saya katakan tadi, saya mau katakan tidak ada pembiayaan di luar dari APBD yang sudah kita siapkan. APBD kita hanya menyiapkan 200 juta saja, titik, tidak ada yang lain-lain. Kalau ada pembiayaan lebih, itu tanggung jawab dan urusannya Pak Gub dan Pak Melki dan Pak Joni. Sekali lagi untuk pesta rakyat ya, sehingga ini jangan dipelintir ya, minta maaf ya, begitu. Kemudian perkiraannya sekitar jam 12 malam itu sudah bubar, karena kita mengikuti aturannya begitu. Kalau toh bubar mungkin musiknya, tapi kalau ngobrol-ngobrol ya saya kira kita udah NTT ya, ngobrol lah jam 1 jam 2 ngobrol lah tanpa miras ya. Jadi kalau ngomong miras pada senyum semua tanpa miras ya, begitu kira-kira ya. Jadi apa yang saya katakan ini adalah hal pertama untuk saya mau berikan seluruhnya keterangan ini. Lalu yang terakhir, teman-teman sekalian, tanggal 3
tanggal 3 hari Senin itu ya sesuai dengan protokoler pemerintahan, Pak Wagub akan pimpin apel pagi di depan kantor Sasando, kemudian mungkin setengah 8. Lalu setelah itu lanjutan dengan rapat internal, istilahnya rapat staf, sedang dibicarakan, sedang direncanakan. Nanti setengah 12 selesai rapat konsolidasi internal lingkup Pemprov, kita akan ke gedung sebelah, ke DPR. Diperkirakan makan siang sama-sama dengan DPR, lalu jam 1 akan ada pidato resmi Pak Wagub pada sidang paripurna DPRD mulai jam 1, entah sampai jam berapa, tapi kita perkirakan jam 2 selesai. Dan teman-teman, yang elegan itu adalah nanti setengah 4 hari itu, sore itu akan ada pertandingan eksibisi. Pertandingan eksibisi tadi bola kaki, ya, pertandingan eksibisi yang saya maksudkan. Lawan tandingnya itu adalah mantan-mantan pemain PSK, PSSI, PSE, Persapelu dan seterusnya. Tapi yang usianya sudah ya 40 tahun ke atas lah. Bukan yang pemain yang sesungguhnya, dulunya pemain sesungguhnya. Kemudian di tingkat Pemprov juga kita siapkan. Pak Gub nanti akan mengenakan nomor 9, Pak Wagub nanti nomor 7, sedangkan saya itu sebagai pelatih, walaupun saya tidak main bola, ya. Kemudian waktunya mungkin hanya 2 kali 7,5 menit lah, atau 2 kali 15 lah. Tapi tergantung nafas juga, ya. Kalau nafas rokok nanti kita akan pertimbangkan. Dan sekarang sedang dipikirkan kalau babak satunya, babak pertama sebelum turun minum itu akan ada gabungan Pemprov, babak 2-nya itu kita libatkan dengan para bupati NTT yang hadir ketika itu dari satu persatu, ya. Jadi kita tinggal tukaran baju, ya, baru kita selesaikan 2 kali 15 menit keduanya. Setelah itu setengah 8 akan diadakan pembukaan, ya. Pertandingan pembukaan Eltari Memorial Cup. Saya pastikan setengah 8 dan tidak berharap semua kita hadir untuk menyaksikan pertandingan Eltari Memorial Cup itu. Saya kira itu beberapa poin yang bisa saya sampaikan kepada para wartawan semua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Sekda Provinsi NTT, yang saya hormati Ibu Karl Admin, yang saya hormati Bapak Frans Sarok, yang saya cintai rekan-rekan wartawan sekalian. Mohon izin memperkenalkan nama, saya Restu Dupe selaku Ketua Panitia Pesta Rakyat pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT. Rencana kegiatan itu tadi seperti yang sudah Pak Sekda sampaikan, itu ada beberapa rangkaian acara, namun kami panitia itu bertugas di kegiatan Pesta Rakyat. Jadi Pesta Rakyat itu rencananya itu akan berlangsung di tanggal 1 Maret 2025 besok, itu di pukul 20.00 WITA. Kemudian Pesta Rakyat ini juga sebagai wujud ungkapan syukur daripada Gubernur dan Wakil Gubernur atas semua perjalanan yang telah beliau berdua lalui selama ini. Kemudian sebagai wujud ungkapan syukur itu beliau berdua melibatkan UMKM lokal di Kota Kupang, ya. Jadi tadi malam itu sudah saya lihat di daftar itu sudah di atas 100, ya. Ada ratusan UMKM besok yang akan turut hadir di acara Pesta Rakyat itu.
Dan perlu saya ingin garis bawahi kembali bahwa pesta rakyat itu 100% tidak menggunakan APBD Provinsi NTT. Jadi ini murni merupakan hasil atau merupakan gotong royong daripada Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur bersama keluarga. Jadi saya perlu luruskan berita tadi malam bahwa untuk pesta rakyat ini, mohon izin teman-teman, itu tidak menggunakan APBD sama sekali. Jadi pesta rakyat ini dimulai jam 8 malam. Kenapa kita bikin jam 8? Karena kita menghormati teman-teman kita, saudara-saudara kita Muslim yang sedang beribadah, sedang berbuka puasa, dan kita nanti jam 7 itu akan diawali dengan marawis. Ya, ada penampilan marawis dari saudara-saudara kita yang beragama Muslim. Namun sebelum sampai di pesta rakyat hari Sabtu besok, di hari Jumat itu ada dari timnya Pak Melki dan Pak Joni itu akan ada pembagian sembako bagi masyarakat yang kurang mampu. Itu paketnya sudah disiapkan oleh teman-teman dan itu akan segera dibagikan di hari Jumat untuk saudara-saudara kita atau kawan-kawan kita yang kurang mampu. Mungkin itu sedikit dari saya untuk penyampaian terkait pesta rakyat ini. Oh ya, pesta rakyat ini juga akan menghadirkan sejumlah artis lokal dan juga artis nasional ya. Jadi ya hiburan dari artis lokal dan juga artis nasional. Artis lokal yang sudah konfirmasi hadir itu ada Theo Sila, ada Alfred Gare, Gemu Farere, Ikan Haji Pante itu akan hadir juga. Kemudian ada Juan Reza dan sebagainya. Ada penampilan paduan suara juga. Kemudian dari artis nasional sendiri yang akan mengisi acara pada malam hari itu yaitu Anji dan juga Momo X Geisha. Jadi mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Demikian teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi santi om. Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Baik, masih segar kan? Masih. Yang saya hormati Pak Sek, Ibu Priscilla, adik Heru, dan semua adik-adik jurnalis yang hadir pada kesempatan ini. Saya kira tadi ada dua rangkaian. Yang pertama itu rangkaian acara yang dalam paket protokoler. Itulah yang tadi disampaikan oleh Pak Sekda. Nah, berikutnya itu hadir Pak Heru di sini sebagai Ketua Panitia. Itu khusus untuk pesta rakyat yang nanti di depan rumah jabatan gubernur itu. Nah, terkait dengan pesta rakyat ini sebetulnya ada kegiatan pendahuluan, ada pembagian sembako. Ya. Lalu nanti seperti sudah disampaikan tadi akan melibatkan lebih dari 100 UMKM yang akan menyiapkan sajian dari yang ringan sampai yang berat. Jadi kalau ada pengunjung yang hanya mau makan yang ringan, silakan. Yang berat juga disilakan. Semuanya gratis karena jerih keringat mereka sudah dibereskan oleh Pak Melki bersama Pak Joni bersama keluarga untuk jasa para UMKM itu. Lalu ada paket hiburan. Ya, saya kira dari gambaran ini setidaknya menyiratkan 3 makna. Yang pertama itu sebetulnya Pak Melki dan Pak Joni bersama Pemda NTT mau berbagi kebahagiaan setelah sukses di Pilgub kemarin. Yang berikut sebetulnya itu mau menunjukkan komitmen teguh terhadap kebangkitan UMKM. Ini sangat penting karena apa? Negeri kita ini kan sebetulnya sudah terbukti apapun goncangannya UMKM tetap menjadi fondasi kokoh ekonomi rakyat kita. Ya, saya kira ya itu ya.
UMKM wujud komitmen. Lalu ini juga sebetulnya wujud kedalaman empati dari Maiki Joni atas berbagai keprihatinan yang sedang melanda sebagian masyarakat NTT, barangkali juga terkena dampak efisiensi yang sangat ketat ini. Saya kira ini bentuk empati dari Joni atas hatinan, atas kesulitan hidup yang sedang mendera sebagian masyarakat kita. Saya kira itu tambahan poin dari saya melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sekda dan juga Ade Heru. Terima kasih, selamat pagi. Oke, teman-teman ada satu dua pertanyaan, silakan dan ditujukan ke siapa ya? Silakan. Dari Antara, Pak. Antara. Siapa ya namanya? Dengan Cornelis dari Antara. Buat panitia dan juga Pak Sekda. Yang pertama untuk panitia, sembako yang akan dibagikan itu mungkin kita bisa tahu berapa banyak yang disiapkan buat yang menerima nanti. Kemudian juga untuk UMKM nanti, selain UMKM makanan seperti yang disebutkan sama Pak Frans tadi, apakah ada UMKM lain lagi, misalnya tenun atau yang makanan ringan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, ini kan datang hari Sabtu. Saya dapat informasi katanya tiba pagi. Nah, hari Sabtu ini kan Car Free Day. Apakah nanti di depan sini juga akan dilakukan penutupan atau semacamnya? Teknisnya. Terima kasih. Baik, siap. Baik, terima kasih Pak Presiden Antara. Dapat saya jelaskan untuk kegiatan pembagian sembako itu jumlahnya juga memang saya juga belum ini, tapi itu adalah dari partisipasi dari Pak Buk dan Pak. Jadi menurut saya itu pasti ada disiapkan yang cukup banyak untuk teman-teman yang membutuhkan itu. Jadi mungkin nanti sore dalam rapat panitia di jumlah seperti apa nanti saya informasikan kemudian. Oke, baik. Terkait dengan UMKM ini, sampai tadi malam ini yang mendaftar paling banyak itu adalah UMKM makanan. Jadi ya kuliner itu terdiri dari makanan berat dan makanan ringan, tapi hampir 80% itu terdiri dari makanan berat. Karena memang kita fokuskan juga untuk di jam makan malam, kami prioritaskan untuk masyarakat yang datang supaya bisa menikmati sajian daripada para UMKM yang sudah ada. Ini seperti itu. Terima kasih. Ya, tentang Car Free Day. Car Free Day itu tanggal 1 hari Sabtu itu diawali dengan puasa ya? Sore. Hari pertama puasa. Hari pertama puasa. Umumnya pada hari pertama puasa yang menjajakan makanan itu kan tidak banyak orang, ya. Untuk kita punya saudara-saudari dari kaum muslim, tapi kita harapkan ikut berpartisipasi. Itu juga bentuk salah satu apresiasi menyambut kedatangan Pak Gub dan Pak Wahab. Apakah nanti ikut dari depan sini atau dari apa itu sudah kita konsolidasikan ya. Itu ceritanya seperti itu ya. Tapi kita tetap tetap Car Free itu harus tetap jalan. Tidak ada penutupan. Sekarang tidak ada penutupan. Bisa saja jadi kesatuan. Suatu kesatuan itu bakal ramai sekali. Dan kita sudah mengkomunikasikan agar semuanya tetap tertib. Dan khusus untuk ini, ya teman-teman sekalian, nanti kita akan terus mematangkan dengan pihak penyelenggara UMKM kita, ya, untuk supaya kita semarakan ini. Oke, saya kira itu. Yang lain, silakan. Tes. Baik, langsung saja Pak Sekda, izin.
Ini kalau soal untuk agenda kedatangan Pak Gub, tentunya saya pikir sudah pas, kita langsung. Tapi saya ingin bertanya soal ini informasi bahwa setelah pelantikan itu ini ada 15 OPD kita yang masih long. Apakah langsung nanti dilakukan pelantikan seperti penyusunan kabinet di Indonesia? Dan untuk di NTT sendiri, apakah langsung bisa dilakukan pelantikan soal itu untuk mengisi jabatan-jabatan yang long? Yang kedua, soal efisiensi ini kan sudah keluar rinciannya. NTT sendiri totalnya berapa yang di efisiensi? Terima kasih. Oke, yang pertama ya, dalam proses pengambilan keputusan ada yang namanya input, ada yang namanya proses, ada yang namanya keputusan. Kita harus berikan keleluasan kepada gubernur sebagai pejabat pembina kepegawaian. Otoritas itu full, tidak bisa tergantikan. Ya, baik itu untuk urusan eselon 2 maupun eselon 3 dan 4. Ya, ini sekali lagi saya harus klarifikasi. Otoritas itu full sesuai dari undang-undang. Itu bukan hanya peraturan pemerintah atau aturan organ di bawah. Undang-undang menyebutkannya seperti demikian ya. Betul ada 15 jabatan dan ada 4 jabatan yang akan kita kukuhkan. Contoh, semula namanya Bapelitbangnya. Akibat aturan besar dari Kemendagri, nanti nomenklaturnya berganti Baperida. Begitu. Nah, pejabat sebagai Baperida, kepala Baperida, nanti akan kita kukuhkan dia. Itu salah satu contoh ya. Masih ada 3 lagi yang lainnya. Begitu. Kemudian yang kedua, efisiensi itu impres. Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Kita wajib melaksanakan efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran itu contohnya begini, untuk perjalanan dinas yang semula itu 1 kepala, misalnya sekda, ada yang bawa di tas, ada yang bawa di jaket, ada yang bawa di sepatu, tidak ada lagi begitu. Ya, tidak ada yang begitu lagi. Kalau saya jalan ya sendiri saja, kecuali dengan 1 ADC dengan ajudan itu saja. Itu maksudnya. Kemudian belanja-belanja yang lain, ya yang tentunya kita kita harus sesuai dengan Impres nomor 1 2025. Ya, prinsipnya kita tetap mengikuti arahan pusat dan mari kita pikirkan setelah adanya Impres 125 ini tentang efisiensi anggaran, bisa saja akan ada impres yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk supaya membiayai kegiatan-kegiatan tentunya sesuai dengan asta-citanya Pak Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk kita di daerah adalah dasa cita dari Pak Wakil Gubernur. Saya kira itu ya. Ada lagi? Totalnya berapa efisiensinya untuk NTT? Efisiensi kemarin itu kalau untuk ini gini, untuk kita punya pendapatan daerah kita itu akibat ada surat keputusan bersama Mendagri dan Menkeu nomor saya lupa, kita punya PND itu akan berkurang 158 M, yaitu dari pajak kendaraan bermotor dan BPKB, sehingga kita punya pendapatan daerah itu kita menurun. Itu sudah satu soal. Itu artinya harus kita lakukan rasionalisasi kegiatan. Kemudian akibat dari impres ini, saya lupa angka pastinya, dan saya infokannya. Nah, karena teman-teman di keuangan yang paling tahu tentang itu, tapi bunyinya besar. Seperti itu. Saya kira itu. Oke, kurang lebih sekitar 8,1 ya. Besar, 21,3.
21,3 miliar. Ya. M. Dan ini kelihatannya dampaknya luas. Tapi yang seperti tadi kata Pak Fransaro, kita giatkan UMKM. Itu sektor yang sangat amat menjanjikan keberlangsungan kehidupan kita sebagai masyarakat. Kita jangan berpikir yang besar-besar. UMKM itu nafasnya perekonomian kerakyatan kita. Oke, sebelah kiri mungkin. Silakan. Terima kasih Bapak Sekda. Izin saya Simonsir dari Tiko. Yang ingin saya tanyakan pertama kepada Bapak Sekda terkait dengan anggaran 200 juta itu untuk kegiatan dari Pemprov sendiri, itu peruntukannya untuk apa? Dan untuk panitia terkait dengan pesta rakyat ini, total anggaran yang dari panitia sendiri untuk menggelar ini kan infonya di luar dari APBD. Nah, total anggaran yang disiapkan atau pagu anggaran dari panitia sendiri berapa untuk persiapan pesta rakyat ini? Sekian, terima kasih. Kalau dengan APBD sudah saya jelaskan tadi, ya, saya sudah jelaskan. Maksimal itu 200 juta, titik. Ya, peruntukannya saat kedatangan, misalnya kita beli seling itu maksudnya. Kita siapkan snack. Gitu. Kemudian di sini di kantor Sesando ada penerimaan, misalnya ada jai, ada gawi, ada lego-lego. Masa mereka kita tidak bayar? Dan seterusnya. Kemudian ke rumah jabatan itu juga, misalnya kita siapkan makan minum untuk misalnya ya para undangan. Itu. Masa tidak kita siapkan uang dengan total maksimal 200 juta. Selanjutnya untuk di luar itu urusannya dari ini Pak Dupe, Pak Fransaro, CS. Kita tidak ada campur. Jadi ini jangan dipelintir ya. Ya, supaya kita buat yang tuduh saja. Oke. Ada lagi? Satu lagi apa? Cukup. Cukup. Oh sorry, Rana, rasionalisasi 400-an mati kita. Makanya yang merokok sudah. Ya. Pak, Perokok semua. oke, apa? Saya kira itu ya. Cukup ya. Pak Frans, silakan. Ini hanya penegasan untuk hari ini tuan rumahnya Pak Sekda, bukan tim pemenangan, juga bukan Golkar. Kalau ada sedikit perbedaan dimaklumi. Terima kasih. Soal anggaran dari panitia. Dari panitia. Kalau anggaran panitia itu Pak. Untuk anggaran kegiatan pesta rakyat itu memang saya tegaskan kembali bahwa itu merupakan rangkaian yang terpisah daripada rangkaian acara 2 atau 3 acara sebelumnya. Jadi itu murni dari beliau berdua, namun jumlah pastinya itu memang saya belum memutar kembali, tapi pengeluaran terbanyak itu ada di pembiayaan UMKM. Ya, jadi untuk kegiatan itu pembiayaan paling banyak adalah untuk di UMKM. Terima kasih. Oke, makasih Pak. Oke, saya kira begitu. Cukup. Terima kasih kepada teman-teman adik-adik semua. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa puas dan sampai jumpa di Kali B. Selamat siang. Ya. Oke.